Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kita kali ini adalah Allah Nasrani lemah, Allah Kristen kuat. Wah, langsung kontradiksi. Lalu orang-orang yang memeluk agama Nasrani yang ngaku Kristen, ya, itu ngamuk-ngamuk. Memang ada perbedaan antara Allahnya Nasrani dan Allahnya Kristen. Ya jelas ada. Bukankah Nasrani penyembah Tritunggal? Ya kan? Trinitas yang tidak ada di Alkitab. Kalau Kristen jelas, Allahnya adalah Yesus Kristus, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah makanya Allah Kristen itu kuat, sangat kuat, maha kuat. Bukti ya, Allahnya Nasrani itu lemah, itu si Bapak ya, yang disembah-sembah sebagai Allah, padahal nggak ada. Di Alkitab tidak ada ya. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 37. Sekuat apa dia? Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau Bapa itu pribadi, ya, Alkitab tidak pernah mencatat Allah itu pribadi. Allah itu roh. Ya. Terbukti dari Yohanes 1 ayat Yohanes 5 ayat 37 ya, bahwa Bapa itu tidak bisa bersuara, tidak terdengar. Ya kan? Berarti dia lemah. Jadi jangan ngaku-ngaku lah. Ya. Yang kedua, tidak punya kuasa membangkitkan. Yang berkuasa membangkitkan itu anak, yaitu Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ya, Bapakku bukan Bapak ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya, itu dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Yesus yang mempunyai kuasa kebangkitan, bukannya Bapak. Bukti bahwa Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang ada di sorga. Ya. Yohanes 16 ayat 25. Lalu yang ketiga, Bapa itu lemah, tidak berkuasa mengabulkan, ya, mengabulkan doa. Yang bisa melakukan yang bisa mengabulkan doa itu adalah Yesus, bukan Bapa. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, dalam nama Yesus ya,
Aku akan melakukannya, Yesus akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jelas bukan? Jadi yang bisa mengabulkan doa adalah Yesus. Lalu perhatikan ini. Yang keempat, Bapa lebih besar dari siapapun. Hanya berlaku ketika Yesus jadi manusia. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 29. Langsung gugur ketika Yesus menyuruh Roh Kudus keluar dari Bapa. Yang menyuruh lebih besar daripada yang disuruh. Ya kan? Yohanes 15 ayat 20. Yang kelima, bahwa bukti Allahnya Tritunggal itu lemah. Bapa hanya bersifat sementara. Yaitu ketika 3,5 tahun Yesus dalam pelayanan. Ya, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 26. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa itu selesai. Di surga sama sekali tidak ada Bapa. Amin. Nah, kita lihat sekarang. Kalau tadi Allahnya orang Nasrani itu lemah. Ya. Tidak bisa bersuara, tidak punya kuasa kebangkitan, tidak punya kuasa mengabulkan doa. Ya. Bahkan ya, Bapa itu hanya berlaku 3,5 tahun. Sudah selesai pada saat Yesus naik ke surga. Kan Yesus kan pada mulanya adalah Allah. Bukankah dia adalah firman yang adalah Allah, lalu menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa, bangkit kembali sebagai firman, kembali sebagai Allah, disembah di surga. Ya. Nah, bukti Yesus itu Allah perkasa. Kalau tadi kan bukti bahwa Allah yang disembah oleh Nasrani itu lemah. Nah, ini kebalikannya. Yesus adalah Allah perkasa. Allahnya orang Kristen. 1. Yesaya 9 ayat 5. Yesus bergelar Allah yang perkasa. Nah, itu aja gelarnya, luar biasa kan? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, tuh, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia disebut orang Allah yang perkasa. Ya. Yang kedua, Yesus Kristus yang maha kuasa. Tadi Allah perkasa. Sekarang Yesus Kristus adalah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tadi Allah yang perkasa, sekarang Allah yang maha kuasa. Ya. Yang ketiga, segala makhluk tunduk pada Yesus. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah dan yang ada di bawah bumi. Berkuasa bukan namanya? Itu yang ketiga. Seluruh makhluk tunduk padanya.
Yang keempat, satu-satunya penguasa. Yudas 1 ayat 4. Bukti Yesus perkasa. Lihat, Wahyu 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu satu-satunya penguasa. Nah, dialah Allah yang perkasa. Ya. Lalu kita lihat lagi bahwa Allahnya orang Kristen itu perkasa, kuat. Nah, bagaimana posisi Yesus yang sepertinya lemah? Kita lihat berikut ini. Katanya, oh kok Yesus itu mati? Bukankah dia Tuhan? Tidak. Yang mati itu adalah manusia. Ya, dalam Efesus 2 ayat 15. Masa si Tuhan mati? Sebab dengan matinya sebagai manusia, yang mati manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang mati itu manusia, bukannya Tuhan. Lalu yang kedua, lebih rendah dari malaikat. Itu saat Yesus manusia. Ya, Ibrani 2 ayat 9. Jadi bukan saat Yesus adalah Allah. Yang ketiga, perlu dikuatkan malaikat. Itu saat jadi Yesus itu jadi manusia. Ya, Lukas 22 ayat 43. Yang keempat, ya, ini posisi Yesus ya, yang sepertinya lemah, yang salah ditafsirkan oleh para pendeta di luar sana, sehingga menimbulkan kegaduhan, ya, menimbulkan apa tuh, kontroversi ya, diskusi-diskusi, bahkan debat-debat yang tidak menyelesaikan masalah, yang hanya menimbulkan keributan aja. Nah, ini posisi Yesus ya, yang sepertinya lemah, tidak tahu hari kiamat. Nah, saat itu kan Yesus manusia, walaupun rohnya roh Allah. Nggak mungkin manusia bilang, oh saya tahu hari kiamat. Tetapi pada saatnya, ya, di Wahyu 20 ayat 11 ya, ternyata dialah ya, yang melenyapkan bumi yang sekarang ini, bumi dan langit yang sekarang, dan menciptakan bumi dan langit yang baru. Itu ya. Yang kelima, Yesus doa pada Allah. Ya jelas sebagai manusia, ya sebagai manusia itu sebagai makhluk roh, itu adalah makhluk penyembah. Yesus itu menyembah Allah yang di surga. Manusia itu menyembah Allah yang di surga, yang disebut dengan kiasan Bapa. Ini yang disalah mengertikan oleh para penganut Tritunggal. Itu dalam Matius 26 ayat 39. Mereka berpikir saat Yesus jadi manusia, ya, dia sudah jadi Allah. Tidak. Ya. Pada saat Allah menjadi manusia, ya, lahir lewat Maria, dia manusia. Manusia itu memang datang ya, Allah dibentuk jadi manusia itu untuk mati di kayu salib.
untuk menebus manusia berdosa. Disitulah kekuatannya. Ya. Dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Perhatikan kata taatnya itu. Ya, katanya Yesus Tuhan kok lemah? Tidak, disitulah kekuatannya. Jadi kalau pikiran para pendeta Tritunggal, Nasrani tidak nyampe, ya dimaklumi saja, karena mereka tidak menyembah Allah yang benar yang ada di Alkitab, yang satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.